Menikmati pemandangan bawah laut itu, ternyata memiliki keasyikan tersendiri. Berbagai ragam biota laut yang hidup berkeliaran di dalam air tersebut, begitu memikat untuk ditatap, mulai dari ikan-ikan karang yang beragam dan berwarna-warni, rumput laut yang bergoyang-goyang, aneka terumbu karang, baik karang keras maupun karang lunak yang berbagai bentuk, hingga plankton. Dan aneka biota laut lainnya menggoda kita untuk segera menyelaminya. Biasanya, hanya dengan bersnorkeling atau skin diving, orang tak cukup puas menikmati keindahan panorama bawah laut tersebut. Maklum hanya dengan sekedar mengapung di permukaan, keindahan yang dapat disaksikan terbatas, hanya sebagian kecil saja yang dapat disaksikan, misalnya hanya ikan-ikan kecil, dan aneka ragam jenis terumbu karang di perairan dangkal saja yang dapat disaksikan. Padahal, keindahan yang lebih misterius lagi biasanya tersembunyi di bawah permukaan, maka untuk dapat menikmati keindahan yang lebih misterius tersebut, kalau hanya dengan peralatan skin diving saja kita tak dapat menyelam ke tempat yang lebih dalam dan lebih lama. Dalam pembedahan kali ini, kita akan menyelam jauh lebih dalam lagi, untuk melihat kehidupan makhluk-makhluk yang mungkin jarang kita lihat di perairan dangkal. Dan mungkin sebagian besar dari makhluk tersebut adalah penguasa di dunia dalam tersebut. Kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki makhluk tersebut, hingga keanehan wujud mereka. Mari kita buka scene ini dengan makhluk menakutkan penguasa laut dalam. Apa yang kita pikirkan saat berada di ruang gelap dengan sedikit oksigen? Kita tak bisa melihat apa-apa, hanya bisa meraba, dan mungkin hanya rasa takut yang menyelimuti, akan kehabisan nafas karena minimnya oksigen. Nah, bagaimana dengan mereka para makhluk dunia gelap tersebut? Di Palung Mariana, pada kedalaman 35.798 kaki, atau 10.911 meter. Itu adalah titik terdalam di bumi. Jika Gunung Everest ditenggelamkan, maka puncaknya akan berada lebih dari 1 mil dari permukaan. Pada kedalaman ini, ikan kecil mirip flounder terlihat. Kapal selam penelitian Jepang, Kaiko, adalah satu-satunya yang dapat menjangkau kedalaman ini, dan lalu hilang pada tahun 2003. Ikan di kedalaman laut menengah memiliki adaptasi spesial untuk kondisi tersebut. Mereka berukuran kecil, metabolisme yang rendah, dan lebih memilih untuk menunggu makanan datang, daripada menghabiskan tenaga untuk mencarinya. Mereka memiliki tubuh yang lemah, struktur otot dan tulang yang berair. Karena rendahnya keberadaan cahaya, mencari rekan untuk berkembang biak adalah hal yang cukup sulit, sehingga banyak organisme yang hermafrodit. Karena cahaya sangat langka, ikan-ikan pada umumnya memiliki mata tubuler yang lebih besar dari ukuran normal dan hanya diisi oleh sel tabung. Organisme laut dalam ini sangat bergantung pada jatuhnya material organik hidup dan tak hidup. Hanya 1–3% material organik yang diproduksi di lautan bagian atas yang jatuh ke dasar laut, dalam bentuk salju lautan, keruntuhan makanan terbesar, misalnya bangkai hewan penyu, paus, dan lain-lain. Dan penelitian menunjukkan bahwa hal ini terjadi cukup sering. Sangat banyak sekali pemakan bangkai di laut dalam, meski banyak juga yang hanya menyeleksi partikel organik yang berjatuhan. Di laut dalam juga terdapat makhluk hidup yang tidak bergantung pada material organik terlarut sebagai makanan mereka. Jenis makhluk hidup tersebut hanya ditemukan di sekitar hydrothermal vent. Sebagai contoh adalah hubungan simbiotik antara cacing tabung Riftia dengan bakteri kemosintetik. Kemosintesis yang mendukung kehidupan komunitas kompleks tersebut dapat ditemukan di sekitar hydrothermal vent. Komunitas ini adalah satu-satunya komunitas di planet ini yang tidak bergantung pada keberadaan cahaya matahari. Berikut ini adalah beberapa makhluk penghuni laut dalam. Anglerfish, ikan sumut ganda, atau sering disebut anglerfish, merupakan ikan yang hidup di lautan dalam dengan ordo Lopiiformes. Sejauh ini, ilmuwan telah menemukan sekitar 170 spesies dengan 12 famili darinya. Ikan ini hidup di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Umumnya,
Anglerfish hidup di lautan dalam di mana cahaya matahari sudah tidak bisa ditemui. Nama anglerfish diberikan karena cara berburunya seperti seorang angler, atau pemancing. Ciri khas mereka adalah adanya antena di atas mulut yang berfungsi menarik perhatian mangsa. Ketika mangsa sudah dekat, ikan ini akan segera menangkap dan memakannya. Antena ini memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang pendek atau panjang, ada yang bentuknya simpel atau penuh ornamen cahaya. Tidak hanya itu, beberapa spesies ikan ini juga dapat mengeluarkan cahaya di beberapa organ tertentu. Ikan sungut ganda biasanya tidak diburu hewan lain. Menurut beberapa penemuan, hanya beberapa predator yang terbukti memakan anglerfish seperti Antarctic toothfish dan Disostichus mawsoni. Ikan ini juga jarang diburu atau tertangkap oleh manusia karena hidupnya di laut dalam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rupa seekor ikan yang sangat buruk rupa? Bila sulit membayangkan hal tersebut, maka lihatlah bagaimana penampakan ikan bernama Sarcastic Fringhead Neoclinus blanchardi ini. Karena dianggap sangat jelek, berbagai literatur ilmiah menjuluki ikan ini sebagai ikan paling buruk rupa. Dalam keadaan biasa, ikan ini memiliki warna coklat dengan mata yang terbelalak. Namun bila ia sedang marah, disitulah perubahannya terjadi. Ikan ini akan menjelma menjadi ikan yang sangat menyeramkan. Saat ikan Sarcastic Fringhead merasa terancam karena didekati oleh pejantan lain yang dianggap lawan, ia akan membuka mulutnya lebar-lebar seperti ada sayap di sekitar mulutnya yang berwarna-warni. Saat itu pula terlihat gigi-giginya yang kecil dan tajam. Bila membuka mulut saja tidak cukup untuk menakut-nakuti lawannya, maka mereka akan bertarung dengan cara mengadu mulut hingga akhirnya ikan pemilik mulut yang paling besar akan keluar sebagai juaranya. Meski terlihat menyeramkan dan agresif, ikan ini sebenarnya tidak memiliki ukuran yang besar. Menurut Science Alert, panjang tubuhnya hanya akan mencapai sekitar 30 cm. Meski bertubuh kecil dan rawan dijadikan mangsa oleh ikan lain yang bertubuh besar, perilaku agresif ikan ini membuatnya dapat bertahan hidup. Sarcastic Fringhead hidup di perairan Samudra Pasifik, di lepas pantai Amerika Utara, dari San Francisco hingga Baja California di Meksiko. Mereka adalah predator penyergap, mereka suka melakukan pengintaian dari lubang persembunyiannya. Tapi di balik ganasnya ikan ini, ternyata ikan ini dianggap terlalu jelek. Hiu berjumbai atau frilled shark, memunculkan citra mungil hiu dengan gaun lembut. Tetapi jika Anda memasukkan nama itu ke dalam pencarian Google, Anda akan senang karena embel-embel itu bisa membunuh. Hiu berjumbai mendapatkan namanya dari deretan 6 insang bergaris merah yang terlihat seperti roof Elizabethan yang terlihat pada zaman Shakespeare. Namun, 300 gigi hiu yang menakutkan mungkin mengalihkan perhatian orang untuk mengagumi fitur dekoratif ini. Sementara nama umumnya berasal dari insangnya, nama latinnya Chlamydoselachus anguinus, terinspirasi oleh kepalanya yang seperti ular dan tubuhnya yang panjang dan sempit. Hiu berjumbai lebih mirip belut pada pandangan pertama, akar latin dari nama spesiesnya, anguis, menggambarkan ular atau naga, seperti legenda, terutama karena hiu ini telah ada di bumi selama 80 juta tahun. Mereka pertama kali muncul pada periode Cretaceous, ketika semua bintang Jurassic Park favorit Anda seperti Triceratops, Tyrannosaurus Rex, dan Velociraptor menjelajahi daratan. Sekilas tentang hiu berjumbai jarang terjadi. Pada 2015, seorang nelayan Australia menangkap satu dan menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu dari film horor. Jika semua pembicaraan tentang hiu menakutkan ini membuat Anda gugup untuk mencelupkan kaki Anda ke gelombang laut, jangan khawatir. Hiu ini biasanya hidup ratusan atau bahkan ribuan kaki di bawah permukaan. Rata-rata orang hanya dapat melihat hiu berjumbai dalam gambar, atau dalam mimpi buruk Anda. Cumi-cumi raksasa, atau giant squid.
Sesuai dengan namanya, cumi-cumi raksasa terbesar yang pernah dicatat oleh para ilmuwan memiliki panjang hampir 43 kaki atau 13 meter dan beratnya mungkin hampir 1 ton. Anda akan mengira binatang sebesar itu tidak akan sulit untuk dilewatkan. Tetapi karena lautan luas dan cumi-cumi raksasa hidup jauh di bawah air, mereka tetap sulit ditangkap dan jarang terlihat. Sebagian besar yang kita ketahui berasal dari bangkai mati yang mengapung ke permukaan dan ditemukan oleh nelayan. Namun setelah bertahun-tahun mencari, pada tahun 2012 sekelompok ilmuwan dari Museum Sains Nasional Jepang bersama dengan rekan dari Lembaga Penyiaran Publik Jepang NHK dan Discovery Channel memfilmkan cumi-cumi raksasa di habitat aslinya untuk pertama kalinya. Spesies ini pertama kali tercatat hidup pada tahun 2006, setelah peneliti memasang umpan di bawah kapal penelitian di Kepulauan Ogasawara untuk mencoba menangkap cumi-cumi raksasa. Saat kamera berputar, tim peneliti menarik cumi-cumi setinggi 24 kaki atau 7 meter ke permukaan hidup-hidup, yang memungkinkan orang di seluruh dunia akhirnya melihat cumi-cumi raksasa yang hidup dan bernapas. Cumi-cumi raksasa memang besar, tetapi seberapa besarkah mereka? Sayangnya, laporan tentang ukurannya sering dibesar-besarkan karena penemuan cumi-cumi raksasa yang masih hidup merupakan kejadian yang sangat langka. Hampir semua yang diketahui orang tentang cumi-cumi raksasa berasal dari spesimen yang terdampar di pantai. Terkadang tentakel atau lengan mereka terlepas, atau dimakan oleh hewan lain saat mengapung di lautan. Di sisi lain, saat mereka terdampar di darat, cumi-cumi bisa membengkak karena air, tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Chimaera, atau holosefali, juga disebut hiu hantu, salah satu dari banyak ikan bertulang rawan, yang terkait dengan hiu dan pari di kelas Chondrichthyes. Tetapi, dipisahkan dari mereka sebagai holosefali. Seperti hiu dan pari, Chimaera memiliki kerangka tulang rawan, dan jantan memiliki organ reproduksi eksternal clasper, yang berasal dari sirip perut, dan digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Tidak seperti hiu dan pari, Chimaera memiliki satu insang eksternal pembukaan, ditutupi oleh penutup seperti pada ikan bertulang. Di setiap sisi tubuh, Chimaera jantan unik di antara ikan-ikan lain, memiliki organ penjepit tambahan, yaitu tentakulum, di dahi dan di depan setiap sirip perut. Ditemukan di perairan beriklim sedang hingga dingin di semua samudra. Chimaera berkisar dari sungai, muara, dan perairan pesisir hingga kedalaman samudra 2.500 meter atau 8.200 kaki, atau lebih. Mereka adalah perenang yang lemah dan peka saat ditangkap, mati dengan cepat dari air. Makanan mereka terdiri dari ikan-ikan kecil dan invertebrata. Chimaera diperkirakan muncul setelah kepunahan Devonian, yang berakhir sekitar 360 juta tahun lalu. Spesimen fosil paling awal dari Chimaera adalah tengkorak, yang berumur sekitar 280 juta tahun yang lalu, dan diberi nama Duicaselachus ostuizeni, yang ditemukan pada tahun 1980 di wilayah Karo, Afrika Selatan. Pada pandangan pertama, fosil tersebut menunjukkan karakteristik yang mirip dengan sekelompok hiu punah, yang tidak biasa dari keluarga Smoriidae, yang dikenal dengan duri sirip punggung yang aneh. Barrel eye. Ikan ini unik, karena kepalanya transparan, berisi cairan bening. Matanya terdapat di dalam kepala. Barrel eye fish memiliki kepala berbentuk kubah yang transparan di bagian atasnya. Kubah itu berisi cairan bening dan di dalamnya terdapat sepasang mata berbentuk gentong. Dalam bahasa Inggris, gentong itu disebut barrel. Itu sebabnya ikan ini disebut barrel eye atau mata gentong. Mata gentong itu selalu melihat ke atas, tapi bisa juga bergerak ke bawah, sehingga ikan itu bisa juga melihat ke depan. Kelemahannya, binatang ini tidak bisa melihat ke samping. Mata ikan ini memiliki cairan hijau, yang mampu menangkap sedikit cahaya yang masuk ke kedalaman laut. Mata ikan ini sangat sensitif, sehingga ikan ini bisa membedakan cahaya matahari dengan cahaya bioluminescen, yang dipancarkan oleh makhluk laut lainnya. Mulut ikan barrel eye sangat kecil, berbentuk moncong yang runcing dan tidak bergigi. Ini menunjukkan bahwa binatang itu tidak bisa makan mangsa yang besar.
Makanan barrel eye fish cukup beragam. Ia makan zooplankton, udang, kepiting, ubur-ubur, dan ikan-ikan kecil. Tepat di atas mulutnya ada 2 bintik kecil seperti mata. Namun, itu bukan mata. 2 bintik kecil itu adalah organ pencium. Tubuh ikan ini berwarna coklat gelap. Siripnya berwarna keperakan berukuran besar dan berbentuk datar. Dengan bentuk sirip seperti itu barrel eye fish bisa berdiam diri cukup lama menanti mangsa. Kemudian ia bergerak cepat menyergap mangsa untuk dimakan. Dalam mitologi Jepang, oarfish atau namazu, dianggap sebagai salah satu makhluk yang menyebabkan bencana atau kemalangan. Dia biasa bersembunyi di suatu tempat di bawah daratan Jepang dan terkadang menggoyangkan ekornya hingga menyebabkan gempa bumi di dunia manusia. Namun apakah berita itu benar? Sementara ahli biologi telah mengemukakan berbagai penjelasan. Mengapa ikan yang biasa hidup 3.300 kaki atau 1 km di bawah permukaan laut, secara berkala, terlihat di permukaan atau ditemukan mati di sepanjang pantai? Para biologis berpendapat bahwa oarfish sebenarnya bukan perenang terhebat. Ikan itu kerap terseret ke permukaan akibat arus musiman yang terjadi di lautan. Mereka kemudian kelelahan dan mati hingga kemudian terdampar di pesisir pantai. Pada waktu tersebut, suhu air di permukaan beberapa derajat lebih tinggi dari rata-rata dibanding temperatur air di laut dalam. Hal tersebut membuat ikan kecil dan plankton yang merupakan makanan oarfish akan hidup dengan mengikuti suhu air yang lebih hangat. Plankton dan ikan-ikan kecil itu kemudian terpaksa naik ke permukaan, diikuti oleh oarfish yang hendak memangsa mereka. Para ahli biologi akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara perilaku hewan dan aktivitas seismik yang ditemukan. Tampak seperti baru saja keluar dari film fiksi ilmiah yang buruk. Tidak diragukan lagi, isopoda raksasa adalah salah satu makhluk paling aneh yang ditemukan di laut dalam. Dikenal secara ilmiah sebagai Bathynomus gigantes, itu adalah salah satu dari 9 anggota genus Bathynomus. Ini juga merupakan anggota keluarga isopoda terbesar yang diketahui, sekelompok krustasea yang berkerabat dekat dengan udang dan kepiting. Isopod raksasa juga berkerabat dengan serangga kecil yang bisa Anda temukan di taman. Nyatanya, makhluk mirip serangga ini terkadang disebut sebagai pilbuk raksasa. Ukuran yang sangat besar dari isopoda raksasa adalah hasil dari fenomena yang dikenal sebagai gigantisme laut dalam. Ini adalah kecenderungan krustasea laut dalam dan hewan lain untuk tumbuh jauh lebih besar daripada spesies serupa di perairan dangkal. Contoh lainnya adalah cumi-cumi raksasa dan cacing tabung raksasa. Cumi-cumi raksasa tumbuh dengan panjang hingga 60 kaki di laut dalam. Sebagai perbandingan, sepupu airnya yang dangkal hanya tumbuh sekitar 2 kaki panjangnya. Alasan perbedaan ukuran ini tetap menjadi misteri, meskipun beberapa peneliti percaya, itu mungkin merupakan adaptasi, untuk membantu hewan mengatasi tekanan yang sangat besar. Isopoda raksasa memiliki mulut yang rumit, dengan banyak komponen yang bekerja sama untuk menusuk, mencabik-cabik, dan mengeluarkan isi perut mangsanya. Isopoda raksasa ditemukan di sebagian besar samudra di dunia. Kedalaman habitat mereka berkisar dari zona sublitoral yang remang-remang di 550 kaki atau 170 meter hingga kegelapan pekat di zona batipelagis di 7020 kaki atau 2140 meter. Mereka lebih menyukai daerah dasar laut yang berlumpur atau tanah liat, di mana mereka lebih suka hidup menyendiri. Terima kasih, kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menantikan kisah berikutnya. Jika kalian suka, silahkan subscribe, like dan komen. Dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Mengenal Alam, silahkan kalian tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Semoga video ini bermanfaat, dan menjadi informasi untuk kita semua, bahwasanya masih ada kehidupan, walaupun tampaknya tidak demikian. Salam, mengenal alam.